Ketiga tanda ini biasanya adalah salah satu penghambat, salah satu yang bikin teman-teman mulai kendor dengan amalan sholawatnya, dengan menerapkan law of attraction-nya gitu. Karena ketiga tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku pengen share ke teman-teman tentang tiga tanda yang bisa jadi indikator bahwa keajaiban dari yang teman-teman sholawatin atau yang teman-teman manifesting dengan law of attraction itu akan terjadi dalam kehidupan teman-teman. Tanda-tanda keajaiban itu akan datang dalam hidup teman-teman. Nah, seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Oke, sebelum kita share materi utama tentang tiga tanda-tanda keajaiban itu akan datang gitu ya, aku pingin ngasih tahu dulu nih ke teman-teman bahwa kita gitu ya, aku dan Dream Life Institute itu bikin suatu program namanya kelas online dan menebar kasih Allah dan Rasulullah. Nah, di kelas online ini ya, aku ngajak teman-teman untuk belajar bareng tentang sholawat, law of attraction, dan riyadhah. Nah, ketiga hal ini akan membantu kita untuk manifesting, untuk mencapai dream life kita, hajat-hajat kita, impian-impian kita. Jadi kita akan belajar dari awal gitu ya tentang amalan sholawat, dan juga gimana dalam riyadhah sholawat itu kita juga menerapkan law of attraction, supaya apa yang menjadi hajat kita, impian kita, dan manifesting tentang kehidupan kita di masa depan itu bisa tercapai gitu. Nah, di kelas online ini itu dilaksanakan melalui Zoom meeting, dan ini berbayar Rp25.000 aja. Dan dari Rp25.000 yang teman-teman bayarin itu kita akan masukin gitu ya ke program menebar kasih Allah dan Rasulullah, di mana dari Rp25.000 itu akan ada yang kita ambil untuk didonasikan. Dan sasaran kita adalah para janda lanjut usia dan pejuang orang tua tunggal atau single parents. Jadi di sini kita belajar, kita sharing bareng-bareng, sekaligus kita beramal, bersedekah ya. Buat teman-teman yang tertarik dengan kelas online ini, silakan ke Instagram aku di @dnsutari. Di situ ada highlight dan juga ada postingan tentang kelas online. Oke, aku tunggu ya, karena ini udah masuk ke angkatan yang ketiga. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja ke @dnsutari. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pengen aku share gitu ya. Ada tiga hal, ada tiga tanda bahwa keajaiban itu akan datang dalam hidup kita. Cuman ketiga tanda ini biasanya adalah salah satu penghambat, salah satu yang bikin teman-teman mulai kendor dengan amalan sholawatnya, dengan menerapkan law of attraction-nya gitu. Karena ketiga tanda ini adalah tiga tanda yang unexpected gitu, yang gak diharapkan gitu. Padahal tiga tanda ini adalah awal dari mulainya bahwa keajaiban tersebut akan datang ke kehidupan teman-teman, insya Allah. Yang pertama adalah teman-teman akan merasakan kehilangan. Ya, kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang mungkin. Nah, kenapa kehilangan itu adalah salah satu tanda bahwa keajaiban itu akan datang? Jadi gini ya, saat kita punya impian, punya hajat, atau punya masalah yang ingin diselesain, kita minta kepada Allah gitu ya, minta kepada Allah, kita datang kepada Allah, kita sholawatin, kita terapin law of attraction gitu ya, mensinkronkan antara pikiran dan perasaan supaya sinkron dengan doa kita. Tiba-tiba kita kayak dikasih kejutan gitu. Kejutannya apa? Tiba-tiba kita kehilangan sesuatu. Padahal kita udah sholawatin, kita udah manifesting dengan law of attraction, tiba-tiba kita kehilangan sesuatu. Bisa barang, ya, bisa barang berharga, bisa barang yang benar-benar kita jaga, atau bahkan seseorang. Misalnya manifesting jodoh gitu ya. Udah deket sama seseorang, tiba-tiba udah ngamalin sholawat, udah nerapin lawa juga, tiba-tiba orang ini hilang, orang ini pergi. Atau kita manifesting, misalnya pingin punya mobil gitu ya, kita sholawatin, kita manifesting dengan lawa, tiba-tiba bukannya dapat mobil, malah motornya hilang misalnya. Jadi kayak ada sesuatu yang hilang. Dengan adanya kehilangan ini, kita tuh seperti kayak dites gitu.
masih mau percaya apa enggak. Karena sebagian dari kita kayak akan ngerasa udah ngamalin sholawat, udah sedekah misalnya, udah ibadah ini itu, udah nerapin loa juga, yang terjadi kok malah kayak gini, malah ada kehilangan gitu. Nah, kita kayak diuji nih, tetap mau lanjut atau enggak. Nah, padahal pada saat kita kehilangan gitu ya, pada saat kita kehilangan itu ibaratnya kayak cangkir ya, ada cangkir, kita masih ada isi gitu, ada isi, dan mungkin di isi cangkir ini ada sesuatu yang masih kayak negatif gitu ya, ada yang masih buruk gitu ya. Nah, dengan kita udah nyolawatin, kita udah berdoa, kita udah manifesting dengan law of attraction, nah gitu ya, Allah mungkin pingin cangkir kita itu benar-benar kosong ya, cangkir kita yang masih ada gitu ya, masih ada isinya, itu dibuang dulu, dibuang. Supaya apa? Supaya dia benar-benar kosong, benar-benar baru. Dan setelah ini benar-benar kosong, benar-benar baru, Allah akan kasih yang lebih baik dan bakal terisi gitu, terisi dengan hal-hal yang lebih baik. Makanya pernah gitu ya Ustadz Yusuf Mansur bilang pada saat pingin mobil baru gitu ya, beliau yang ada malah nyedekahin mobil yang lama. Biar apa? Biar garasinya kosong. Karena kalau garasinya kosong berarti dia siap untuk menyambut mobil yang lebih baru. Nah, jadi kalau sekarang kita merasakan kehilangan, say thanks, bilang makasih sama Allah. Kenapa kita bilang makasih? Ya karena itu adalah bentuk ya, supaya kita benar-benar kosong, supaya yang baru, yang lebih baik itu akan datang menggantikan. Kalau katanya Jalaluddin Rumi ya, segala sesuatu yang pergi dalam hidup kita itu akan kembali lagi dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lain ini misalnya gini, teman-teman udah berdoa, minta jodoh gitu misalnya, udah sholawatin, udah manifesting, tiba-tiba orang ini pergi. Bisa jadi orang itu ya, sesuatu yang hilang akan kembali lagi. Bisa jadi orang tersebut akan kembali gitu ya, dengan keadaan, dengan karakter, dengan sifat yang lebih baik, atau sama Allah diganti dengan orang yang lebih baik, yang emang lebih pantas buat hidup kita gitu. Syaratnya adalah itu tadi, masih tetap percaya apa enggak, atau malah kayak berhenti, udahlah kayaknya emang ini nggak bekerja gitu ya, sholawatnya sia-sia, atau loanya juga kayak bohong gitu. Nah, sekarang itu semua ada di tangan teman-teman. Kalau merasakan kehilangan, bilang makasih, tetap lanjutin sholawatannya, tetap lanjutin manifesting loanya, dan percaya bahwa sesuatu yang hilang akan diganti ya, akan datang kembali dalam bentuk yang lebih baik. Tanda yang kedua bahwa insya Allah keajaiban itu akan datang dalam hidup kita, mungkin kita nggak akan ngerasain kehilangan. Alhamdulillah gitu ya, kalau kita nggak ngerasain kehilangan. Bisa jadi ada tanda yang kedua, yaitu tiba-tiba ada kayak request yang aneh, ada permintaan yang aneh, atau ada kayak kejadian yang gak terduga gitu. Misalnya nih, tiba-tiba teman-teman ditelepon atau dihubungin oleh teman lama yang misalnya udah lama nih gak kontakan sama kita, tiba-tiba dia WA kita, atau dia tiba-tiba menghubungi kita, nge-DM kita gitu. Padahal nih orang udah lama banget gak kontakan sama diri kita. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda gitu. Misalnya nih teman-teman manifesting atau pingin punya hajat, pingin punya jodoh gitu ya. Tiba-tiba kayak ada DM masuk gitu ya, ada kawan lama, terus dia kayak ngundang reuni gitu ya, tiba-tiba ada reuni gitu. Atau misalnya nih teman-teman salah satu kejadian-kejadian aneh itu misalnya kayak teman-teman pingin punya pekerjaan gitu ya, tiba-tiba kayak ini loh, setiap lewat gitu ya, lewat di jalan, teman-teman ngelihat lowongan itu aja, kayaknya itu nongol terus gitu. Nah, bisa jadi itu adalah tanda keajaiban supaya kita datang, supaya kita menjemput dari situ. Atau misalnya nih, kita yang anak rumahan gitu ya, nggak pernah keluar rumah, yang cuman di rumah doang, tiba-tiba saudara-saudara kita kayak mendesak, ayo rekreasi kamu, ayo keluar deh, kemana deh gitu. Nah, tiba-tiba kayak ada permintaan aneh yang biasanya nggak kita alamin gitu. Nah,
kita harus peka gitu ya. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, jadilah yes man gitu. Jadilah seorang yang oke, kayaknya ini adalah tanda gitu ya. Ada request aneh yang gak pernah kita rasain gitu, tiba-tiba datang dalam hidup kita, sikat aja gitu, iyain aja gitu. Contohnya lagi misalnya tiba-tiba teman-teman dapat kesempatan gitu ya, kesempatan langka, ditawarin sesuatu sama seseorang atau sama siapa gitu, iyain aja gitu. Bismillah, iyain aja bahwa itu adalah tanda bahwa kita akan menjemput keajaiban tersebut gitu. Peka dengan tanda-tanda request aneh gitu ya yang terjadi dalam hidup kita. Siapa tahu itu adalah tanda-tanda awal bahwa kita akan menjemput keajaiban yang udah kita doain, yang udah kita manifesting. Dan yang ketiga, bahwa keajaiban itu insya Allah akan datang adalah adanya challenge, adanya ujian ya. Kan Allah bilang kita gitu ya udah berdoa gak serta-merta langsung dikasih. Kadang kita diuji dulu, dites dulu. Nih orang bener-bener percaya apa enggak, nih orang tetap yakin atau enggak. Nah biasanya challenge ini adalah ya itu tadi ya, bisa kehilangan atau kita dikasih tambah banyak masalah. Dikasih tambah banyak masalah, dikasih tambah kesusahan gitu ya. Kayaknya rasanya kok makin tambah parah gitu. Nah seharusnya dengan adanya kejadian-kejadian yang bikin kita tambah susah, itu sebenarnya adalah tanda bahwa kita sedang dites, sedang diuji. Bahwa kalau kita berhasil melalui itu semua, kita tetap jadi the winner, kita tetap hajar terus solawatannya, tetap manifesting, tetap punya pikiran dan perasaan yang positif gitu ya. Maka insya Allah keajaiban itu akan benar-benar datang dalam hidup teman-teman dan benar-benar kayak kejutan yang luar biasa gitu. Karena apa? Karena kita udah melalui step-step yang luar biasa. Kita udah lolos uji coba. Misalnya berdoa, punya hajat, pingin hutang lunas. Udah ngamalin sholawat, udah ngebenerin ibadah, udah menyelaraskan pikiran dan perasaan supaya berada di getaran yang positif. Tetap aja hutangnya malah tambah nambah. Atau pekerjaannya malah hilang gitu. Kayak malah tambah ketiban sial gitu. Kayak malah tambah susah gitu. Nah, itu artinya kita sedang kayak dites gitu. Tetap mau lanjut atau enggak? Mau jadi the winner atau enggak? Karena dengan challenge gitu ya, tes-tes yang dikasih sama Allah, kalau kita berhasil melaluinya, berarti kita tergolong orang yang kuat, orang yang tangguh, dan ya berarti kita udah siap kalau mau dikasih keajaiban. Oke, jadi itu 3 tanda ya yang menjadi indikator bahwa sebenarnya keajaiban itu udah siap-siap datang dalam hidup kita. Cuman 3 tanda tadi ya, 2 diantaranya itu biasanya adalah yang ngebuat kita down dan membuat kita kayak ngerasa protes, ngeluh gitu ya. Udah sholawatin, udah memperbaiki ibadah, pikiran, perasaan, tapi ternyata malah tambah kayak tambah susah gitu. Nah, sekarang keputusan tetap ada di tangan teman-teman ya. Allah akan mengubah suatu kaum kalau kaum tersebut mau mengubahnya. Tetap mau lanjut atau enggak, mau jadi the winner atau jadi the loser. Oke? Keputusan tetap ada di tangan teman-teman. Kalau teman-teman percaya, teman-teman yakin, berarti laluin aja gitu. Terima aja apapun yang sedang dikasih, itu adalah bagian dari proses. Karena everything happen for a reason. Gak ada sesuatu yang kayak gak ada yang sia-sia gitu. Pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Dan kalau kita mau menerima, kita mau tetap percaya, maka kita bisa jadi the winner, kita bisa merasakan keajaiban tersebut. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video ini, dan buat yang tertarik untuk mengikuti kelas online, silakan langsung ke Instagram @dnsutari, bisa dicek di sana. Dan mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih sekali lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.